Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nando Frismanda. Kali ini saya akan mempresentasikan presentasi saya, yaitu produk susu sapi. Susu memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Salah satu manfaat penting susu di tengah pandemi COVID-19 adalah kandungan vitamin D untuk menjaga imunitas tubuh. Selain itu, juga mengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Maka, berdasarkan peluang dan juga untuk mendongkrak daya konsumsi susu di Indonesia, saya, Muhammad Nando Frismanda, membuat produk olahan susu dengan nama Indofresia Supermilk. Tujuan dibentuknya produk ini selain untuk memperoleh laba, juga untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia dengan meningkatkan konsumsi susu secara nasional agar tingkat kesadaran minum susu di Indonesia setara dengan negara lain dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Visi yaitu menjadi perusahaan ternama dan terdepan dengan menghadirkan produk susu yang berkualitas dalam setiap lapisan masyarakat Indonesia. Misi membantu kesejahteraan peternak sapi di Indonesia, menjaga kualitas produk dengan senantiasa melakukan riset sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat produk susu. Berafiliasi dengan regulator dalam meningkatkan kesadaran minum susu kepada masyarakat, menciptakan sumber daya manusia perusahaan yang profesional serta inovatif sesuai perkembangan teknologi, dan ikut serta dalam memaksimalkan kebutuhan nutrisi masyarakat di masa pandemi dan seterusnya. Strategi pemasaran. Analisis dari Porter. Itu yang pertama, ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pasok, kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman produk substitusi, dan persaingan di dalam industri. Deskripsi produk susu sapi sekali Indofresia Supermilk. Untuk membantu daya konsumsi susu di masyarakat yang mempunyai alergi susu, kami memilih susu dengan kualitas A2 dan juga membuat produk turunan agar mudah dikonsumsi masyarakat. Susu sapi kualitas A2 yang menurut para ahli memiliki protein yang lebih rendah risiko untuk alergi dibanding susu sapi biasa. Tantangan masa kini. Being better, yaitu produk memiliki keunggulan yang dilihat baik dari segi kualitas, varian, dan sebagainya. Being faster, produk memiliki keunggulan yang dilihat baik dari segi kualitas, varian, dan sebagainya. Being more agile, produk memiliki keunggulan yang dilihat dari segi inovasinya terhadap produk. Being cheaper, produk memiliki keunggulan yang dilihat dari persaingan harga. 10 keputusan MO dari kami membandingkan dari Indofresia Supermilk dan Green Fridge. Keunggulan bersaing. Harga yang relatif lebih murah yaitu 18.000 untuk ukuran 1000 ml dibandingkan harga dari Green Fridge yaitu harga yang relatif mahal yaitu 23.000 untuk ukuran 1000 ml. Produk pemilihan dan perancangan produk. Dari Indofresia, kemasan menggunakan karton. Selain mengurangi biaya produksi dan distribusi, penggunaan karton juga ramah lingkungan. Untuk Green Fridge, kemasan produk menggunakan perpaduan karton dan plastik di sisi luar sehingga kurang ramah lingkungan. Untuk kualitas, dari Indofresia dengan kualitas susu A2 membuat Indofresia Supermilk lebih unggul dari segi rasa, mempunyai rasa, aroma, dan kekentalan yang pas sehingga mudah dikonsumsi. Dari Green Fridge hampir sama dengan produk susu UHT lainnya. Produk Green Fridge tidak memiliki kualitas A2 sehingga masih kalah dibandingkan dengan Indofresia Supermilk. Untuk tata letak Indofresia Supermilk, susunan dan tata letak pabrik didesain secara khusus untuk mempermudah alur proses produksi keseharian. Untuk Green Fridge, tata letak pabrik didesain untuk mempermudah alur proses produksi. Untuk proses dari Indofresia, proses
produksi yaitu incoming material, rekayasa proses, pengemasan, dan pengawasan mutu. Untuk dari green freeze, proses produksi dari pensterilan susu, pencampuran, pengepakan, dan sterilisasi. Sumber daya manusia dari Indonesia mencari tenaga kerja yang ahli di bidangnya dan setiap 1 bulan sekali dilakukan refreshment training. Untuk green freeze, mencari tenaga kerja yang berpengalaman. Rantai pasokan itu dari Indonesia, strategi rantai pasok adalah sedikit pemasok, sedangkan dari green freeze, strategi rantai pasok adalah banyak pemasok. Persediaan dari Indonesia memastikan persediaan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen, sedangkan dari green freeze menjaga persediaan mengikuti permintaan pasar. Untuk penjadwalan dari Indonesia, jadwal kerja menggunakan sistem shift 8 jam dan lembur dan hari libur 1 hari dalam seminggu. Untuk green freeze, penjadwalan terkontrol dengan baik. Dan terakhir yaitu pemeliharaan dari Indonesia melakukan pengecekan secara berkala pada mesin, pabrik, dan evaluasi karyawan dilakukan per bulan. Untuk dari green freeze melakukan evaluasi karyawan dan mesin secara berkala. Tahapan proses pengembangan produk. Ini ada 5 fase. Fase pertama itu perencanaan, membuat ide, riset data, produk pesaing, dan membuat konsep produk. Fase kedua, perancangan sistem, yaitu membuat desain dan merancang kemasan. Fase ketiga, perancangan rinci, menyiapkan peralatan proses produksi. Yang keempat, yaitu pengujian dan perbaikan, yaitu sebelum dipasarkan produk dites kandungannya, dan evaluasi produk. Yang kelima, peluncuran produk, yaitu distribusi produk ke para distributor terutama toko kelontong, minimarket, dan supermarket. Selanjutnya itu being better. Produk Indonesia Supermilk being better karena lebih banyak memiliki varian dan zat gizi di dalamnya dibandingkan produk green freeze. Being more eager, Indonesia Supermilk being more eager karena lebih banyak inovasinya dibanding berbrand. Being faster, Indonesia Supermilk being faster karena lebih dulu diproduksi dan lebih dikenal oleh masyarakat luas dan juga lebih banyak peminatnya dibandingkan produk susu Milku. Being cheaper, Indonesia Supermilk being cheaper karena harganya memang lebih terjangkau dibandingkan produk susu lainnya yaitu Diamond. Jaringan proyek atau komponen network. Untuk kegiatan itu sampai A sampai H. Dari yang A yaitu perencanaan produk, riset pasar, analisis persaingan, rincian bahan baku, pengembangan produk, market testing, penghitungan anggaran, dan komersialisasi. Berikut adalah Gantt chart, yaitu yang pertama perencanaan produk 1 bulan yaitu pada bulan April. Yang kedua riset pasar 2 bulan di bulan Mei dan Juni. Analisis persaingan 2 bulan yaitu di bulan Juni dan Juli. Untuk rincian bahan baku 1 bulan di bulan Agustus. Untuk pengembangan produk di bulan September dan Oktober yaitu 2 bulan. Market testing 1 bulan di bulan Oktober. Penghitungan anggaran 1 bulan di bulan November dan komersialisasi 1 bulan di bulan Desember. Jaringan proyek pendekatan A-nya yaitu dari yang start sampai A ke B, B ke C, B ke D, D ke E ke F ke G, dan G ke H. Jaringan proyek pendekatan AOA itu 1 ke 2 di A, 2 ke 3 di B, 3 ke 4 di C, 3 ke 5 di D, 4 ke 5 di E, 5 ke 6 di F, 6 ke 7 di G, 7 ke 8 di H. Untuk forward dan backward pass-nya adalah sebagai berikut.
Keunggulan dalam bersaing. Produk Indonesia Supermilk yang kami buat saat ini memiliki keunggulan dalam bersaing, dikarenakan kandungan nutrisi dan kualitas A2 ini sangat diminati oleh banyak masyarakat dibandingkan produk lainnya. Perancangan produk, kemasan botol yang simpel, enak dilihat, juga mudah diingat konsumen sehingga memiliki daya jual dan tingkat peminat yang tinggi. Kualitas, menciptakan produk yang berkualitas dengan kandungan vitamin D untuk menjaga imunitas tubuh. Selain itu juga mengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Untuk proses produk diolah tidak jauh dari peternakan sapi sehingga kualitas susu sangat terjaga. Dikerjakan oleh tenaga profesional dan kualitas susu yang selalu dicek secara bertahap membuat produk kami sangat terjamin kualitasnya. Lokasi, karena kami memakai produk susu, maka lokasi pengolahan tidak jauh dari peternakan sapi. Selain untuk menjaga kehigienisan susu, juga untuk mengurangi biaya transportasi. Untuk tata letak, produk Indonesia Supermilk dapat ditemui di berbagai minimarket maupun toko-toko rumah. Sumber daya manusia, kami selalu menyeleksi maupun memberikan pelatihan sebelum calon karyawan diterima bekerja di perusahaan. Dan untuk karyawan yang sudah bekerja, juga tetap ada refreshment training agar para karyawan selalu paham pekerjaannya dan SOP yang berlaku. Rantai pasok, susu diambil langsung dari peternakan hari itu juga. Untuk bahan baku kemasan diambil langsung dari gudang. Semuanya diproses di pabrik yang steril, diberi kode, diinput di database persediaan untuk memudahkan kontrol jumlah persediaan yang tersedia, persediaan yang habis, dan persediaan yang baru ditambah. Persediaan, untuk menjaga ketersediaan barang di pasaran, kami selalu melihat statistik penjualan tiap bulan untuk membuat keputusan berapa yang akan diproduksi pada bulan depan, sehingga barang tidak out of stock maupun overstock. Metode kuantitatif, jumlah penjualan produk susu Indonesia tahun 2020, yaitu di bulan Januari 10.500, Februari 10.620, Maret 10.836, April 10.600, Mei 10.736, Juni 20.102, Juli 10.577, Agustus 20.649, September 30.535, Oktober 40.158, November 10.753, dan Desember 20.640. Forecasting rata-rata bergerak di tahun 2020. Desain produk, kami memiliki dua varian, yaitu original dan gold. Yang membedakannya adalah kalau untuk gold itu ada tambahan madu di dalamnya, sehingga nutrisi dan vitaminnya agak lebih banyak di gold. Kami mendesain kemasan produk dengan mengedepankan desain yang simpel, enak dilihat, dan mudah diingat oleh pelanggan. Karena desain kemasan barang yang baik kualitasnya merupakan kunci kesuksesan di dunia usaha. Dalam hal ini kami memfokuskan untuk menciptakan hal yang tidak dimiliki produk pesaing susu lainnya. Perencanaan dan pengembangan produk. Perencanaan produk, kami melihat peluang pasar untuk produk yang berbahan dasar susu ini sangatlah besar. Melihat budaya masyarakat yang konsumtif, dari konsumen elit hingga konsumen menengah bawah, produk ini dapat dikonsumsi oleh semua golongan karena harganya yang relatif terjangkau serta memiliki nilai kepuasan yang tinggi. Sehingga kami akan terus mengembangkan produk dan terus berinovasi. Tujuan pengembangan produk untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi, baik dalam desain, warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lain. Perencanaan ini berawal dari para konsumen yang cenderung mencari produk dengan kemasan yang menarik, kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau, sehingga kami terus berinovasi, mengembangkan produk kami tanpa mengesampingkan kualitas dan keuntungan perusahaan. Karena setiap perusahaan itu harus memiliki kreativitas agar kegiatan operasionalnya tetap berjalan dengan baik dan lancar.
Kemudian dari usulan-usulan dan rancangan diciptakannya produk kami yaitu Indonesia Supermilk. Dengan kualitas susu A2 yaitu lebih baik dari susu di pasaran, kemasan yang sangat menarik dan harga yang terjangkau, kami yakin bahwa produk kami dapat bersaing dengan produk yang sudah ada. Sekarang dengan tambahan varian dan ukuran, konsumen akan lebih mempertimbangkan untuk membeli produk kami. Perbaikan yang berkesinambungan. Planning, membuat inovasi agar Indonesia Supermilk dapat bertahan di pasaran dan tidak kalah saing. Doing, memulai membuat produk dengan bahan yang tersedia dan diolah dengan alat yang canggih, aman dan steril. Checking, melalui uji sampel kandungan susu dan melalui uji BPOM untuk mengetahui bahwa produk yang dibuat lulus atau layak untuk dikonsumsi dan dipasarkan. Acting, setelah semua proses sudah dilakukan serta segala uji coba sudah dinyatakan layak, maka produk dapat dipasarkan. Strategi lokasi. Dalam pemilihan lokasi untuk perusahaan atau pabrik tentu harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan lokasi. Lokasi yang tepat dan strategis tentu akan memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan. Indonesia Supermilk memiliki lokasi yang dekat dengan peternakan, karena bahan baku susu sangat rentan juga untuk meminimalisir ongkos angkut bahan baku. Berikut adalah denah tata letak pabrik. Dari keterangan gambar sebelumnya bisa dilihat itu ada pos keamanan, parkir, taman, timbangan truk, pemadam kebakaran, bengkel, kantor, perpustakaan, kantin, poliklinik, musola, ruang proses, ruang kontrol, laboratorium, unit pengolahan air, pembangkit listrik, boiler, storage produk, storage bahan baku, gudang, utilitas, dan daerah perluasan. Sesuai dengan deskripsi tata letak Indonesia Supermilk di slide sebelumnya, ini menandakan bahwa kami tidak hanya memikirkan tentang hasil produksi, namun juga tentang kenyamanan dan keamanan pegawai kami, ditandai dengan adanya pos keamanan di setiap sudut pabrik, taman, kantin, pemadam kebakaran atau hidran, perpustakaan, hingga musola. Berikut diagram alur produksi. Dari awal yaitu susu segar dianalisis di laboratorium, juga dilakukan pendinginan pertama. Terus diarahkan ke tangki penampungan dengan temperatur kurang lebih 4-6 derajat. Di saat itu ada penambahan seperti gula dan stabilizer, dilakukan pemanasan. Terus tahap ketiga yaitu mixing temperatur 60 derajat Celcius selama 15 menit. Di sini dilakukan pendinginan tahap kedua. Terus diarahkan ke tangki antara pencampuran, yaitu sekitar 6-10 derajat Celcius. Di sini dilakukan kembali pemanasan. Terus selanjutnya yaitu homogenisasi 60 derajat Celcius, kurang lebih 1300 sampai 1400 PSI. Selanjutnya parsaturasi itu 83 derajat Celcius, kurang lebih 15 detik. Di sini juga dilakukan pendinginan tahap ketiga. Selanjutnya tangki penampungan temperatur kurang lebih 4 derajat Celcius. Di sini juga dilakukan analisa laboratorium. Terus pengisian dan pengemasan. Terakhir ini produk akhir temperatur kurang lebih 4 derajat Celcius. Berikut adalah schedule dari PT Indonesia Supermilk pada bulan Juni 2021. Selain schedule, kami juga memberikan beberapa catatan yang wajib dilaksanakan oleh para pegawai. Strategi pengembangan SDM. Setiap sebulan sekali, pada minggu ketiga kami selalu melakukan refreshment training dengan tujuan agar setiap karyawan maupun manajemen yang bekerja di PT Indonesia Supermilk masih ingat dan paham betul SOP dan sistem kerja perusahaan agar semua kegiatan di dalam perusahaan berjalan dengan sempurna. Karena pabrik aktif selama 24 jam secara rutin, setiap shift malam kami melakukan pemeliharaan pada awal kerja dengan pengecekan secara menyeluruh.
agar operasional di shift berikutnya tidak ada kendala. Kami merekrut karyawan dengan prosedur ketat karena demi keamanan dan keselamatan para calon pekerja dan rekan kerja, sehingga sebelum masuk perusahaan, calon karyawan terlebih dulu ikut pelatihan kerja dan magang 3 bulan. Yang keempat, perusahaan kami memiliki jenjang karir dan promosi jabatan untuk mereka yang memiliki kemampuan di bidang tersebut dan akan diangkat menjadi karyawan tetap, sehingga setiap karyawan dapat mengembangkan diri demi memajukan perusahaan. Desain kerja, tugas-tugas karyawan. Selain bekerja sesuai job desk masing-masing, para karyawan dilatih untuk bisa mengerti setiap sistem yang ada agar mereka tidak kaget ketika di rolling dan sebagai bahan pertimbangan yang jabatan. Hubungan antara mesin dan manusia. Metode kerja dilakukan dengan cara menerapkan sistem manajemen ISO, yakni keamanan dan pangan untuk menjaga mutu produk dan keamanan pangan sebagai salah satu standar food safety. Komponen psikologis strategi SDM yang efektif. Komponen psikologis kami adalah dengan memperhatikan keberagaman keahlian serta mampu meningkatkan keahlian. Motivasi dan sistem intensif. Kami selalu mendengarkan dan menjadi bahan pertimbangan manajemen dalam kepuasan kerja karyawan dengan mempertimbangkan sistem pemberian gaji, cuti, dan tunjangan agar karyawan selalu termotivasi untuk bekerja dan terus produktif bagi perusahaan. Pengukuran kerja. Di sini dijelaskan total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembuatan produk susu original maupun gold, yaitu 48 menit. Produk yang dihasilkan kurang lebih dalam sehari itu 500 unit. Persentase jam kerja efektif 85%, persentase waktu kosong 15%, indeks kinerja 110%, total waktu allowance yaitu 15%. Untuk waktu standar itu rumusnya itu yang pertama 1 waktu total dikali 3 yaitu persentase jam kerja efektif dan dikali 5 yaitu indeks kinerja dibagi 2 itu yaitu produk yang dihasilkan dikali 1 ditambah yang ke-6 yaitu total waktu allowance. Untuk penghitungannya yaitu 480 kali cos 0,85 kali 1,1 per 500 dikali dengan 1,15 yaitu hasilnya adalah 1,03224. Jadi perhitungan waktu standar adalah 1,03 menit per unit. Berikut adalah supply chain, itu peternak sapi dan bahan baku dan kemasan ke pabrik Indonesia Supermilk. Dari pabrik Indonesia Supermilk itu dikirim yaitu ke transportasi maupun ke gudang. Dari gudang juga nanti akan dikirim ke transportasi. Nah, dari transportasi akan dikirim ke beberapa retail yaitu supermarket, minimarket maupun toko. Nah, dari ketiganya ini baru langsung ke tangan konsumen. Untuk penjelasannya, yang pertama yaitu peternak sapi mengirimkan stok bahan baku utama yaitu susu langsung ke pabrik. Kedua, bahan baku dan kemasan. Supplier mengirim bahan penunjang proses pembuatan susu dan kemasan ke pabrik sehingga bisa langsung digunakan dan tidak terlalu banyak menimbun bahan baku. Ketiga, pabrik. Semua proses pembuatan produk kecuali suplai susu dan kemasan berada di dalam pabrik, dari sterilisasi awal, pemrosesan susu, lab pengujian kandungan susu, hingga pengemasan dilakukan di pabrik. Keempat, gudang. Tempat penyimpanan stok bahan baku dan stok barang jadi yang belum dikirim. Kelima, transportasi. Perusahaan mengirim barang dari gudang maupun langsung dari pabrik. Dikirim melalui jalur darat menggunakan mobil box berpendingin. Keenam, toko retail. Kami mendistribusikan produk ke berbagai supermarket, minimarket, dan toko-toko yang bekerja sama dengan perusahaan. Yang terakhir, konsumen, yaitu orang atau pelanggan yang membeli dan mengkonsumsi produk. Strategi diferensiasi.
Tujuan supplier. Dengan mengambil supplier langsung dari peternak, membuat alur distribusi dari pemasok ke perusahaan tidak melalui pihak ketiga, membuat anggaran menjadi lebih transparan dan hemat. Karakteristik desain produk. Karakter desain produk yang simpel dan kekinian membuat desain produk PT Indofresia Supermilk mudah diingat dan mempunyai ciri khasnya sendiri. Karakteristik persediaan. Untuk ketersediaan barang di pasaran, kami selalu melihat statistik penjualan setiap bulan untuk membuat keputusan berapa yang akan diproduksi pada bulan depan, sehingga barang tidak out of stock maupun overstock. Dengan karakteristik proses, dengan teknologi yang dimiliki saat ini, PT Indofresia Supermilk mampu untuk memproduksi ribuan unit setiap harinya dengan tetap mengedepankan kualitas, cita rasa, dan sterilisasi di dalam proses produksi. Karakteristik lead time. Lead time yang pendek menjadi sebuah keunggulan kompetitif, sehingga PT Indofresia Supermilk terus berupaya dalam meningkatkan kinerja dengan cara membeli mesin canggih untuk menunjang kinerja para karyawan di pabrik. Penerapan e-commerce di zaman yang semakin maju seperti sekarang ini sangat disayangkan bila tidak dimanfaatkan secara optimal. Kita dapat memanfaatkan platform e-commerce yang memasarkan produk kita seperti Tokopedia, Shopee, maupun Lazada. Kita dapat dengan mudah menjangkau para konsumen di seluruh Indonesia dengan biaya layanan yang lebih murah dan menghemat tenaga. Dengan adanya pandemik seperti sekarang ini, belanja online sangat digandrungi oleh para konsumen karena konsumen merasa lebih aman bila belanja dari rumah. Konsumen bisa membandingkan harga sebelum menentukan membeli produk. Dari sini, kami memanfaatkan momentum ini dengan melakukan perang harga agar konsumen tertarik membeli produk dari perusahaan PT Indofresia Supermilk. Demikian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.